Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 5B MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang gangguan pernapasan pada manusia. Baiklah, kita langsung saja ya. Nah, gangguan pernafasan manusia disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu kebiasaan atau gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, kurang olahraga, kurang tidur, stres, dehidrasi, serta konsumsi alkohol. Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu kondisi udara di lingkungan sekitar yang tercemar oleh asap, debu, dan juga virus. Faktor yang ketiga yaitu penyakit bawaan sejak lahir. Nah, biasanya ini ditularkan oleh ibu hamil yang merokok ke janin yang dikandungnya. Selanjutnya ada faktor genetik atau keturunan. Jadi misalnya seseorang yang mempunyai orang tua atau kakek nenek yang mengidap asma, maka mempunyai resiko yang lebih tinggi terkena penyakit asma. Dan faktor terakhir yaitu hormon dan jenis kelamin. Pada saat anak laki-laki 2 kali lebih berisiko terkena gangguan pernapasan daripada anak perempuan. Namun ketika dewasa menjadi sebaliknya. Perempuan dewasa lebih beresiko terkena gangguan pernapasan daripada laki-laki dewasa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Yang pertama yaitu asma. Apa sih penyakit asma itu? Penyakit asma merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi makanan, atau kelelahan. Lalu gejalanya apa saja? Di antaranya yaitu sesak napas, batuk, serta napas terasa berat. Pengobatannya dapat dilakukan dengan memberikan inhaler, yakni memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara diisap atau disemprotkan melalui mulut. Selanjutnya ada penyakit flu. Ini kita sering mengalaminya ya. Flu merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi ketika kita terkena flu, berarti ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Gejalanya apa saja? Di antaranya ada sakit kepala, demam, kemampuan penciuman yang berkurang, hidung tersumbat, badan terasa letih, serta nafsu makan berkurang. Pengobatannya dapat dilakukan dengan meminum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya ada penyakit bronkitis. Nah, apa itu bronkitis? Bronkitis merupakan infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, bronkus ini merupakan cabang dari tenggorokan ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajarinya ya, bagian-bagian organ pernapasan manusia. Lalu gejalanya apa saja penyakit bronkitis ini? Di antaranya yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Adapun pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Selanjutnya ada penyakit tonsilitis atau kita sering menyebutnya dengan radang amandel ya. Nah, apa itu tonsilitis? Tonsilitis merupakan peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, gejalanya yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit ketika menelan ya, serta muncul selaput putih di sekitarnya. Jadi ketika kita terserang radang amandel, maka bisa kita lihat secara kasat mata leher kita sedikit membengkak ya. Hal ini disebabkan karena tonsil kita atau amandel kita yang mengalami peradangan. Pengobatannya bagaimana? Pengobatannya dilakukan dengan mengonsumsi obat sesuai resep dokter dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya ada pneumonia. Nah, pneumonia merupakan peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi dari bakteri
Streptococcus pneumoniae. Jadi jika bronkitis tadi penyakit yang menyerang bronkus, pneumonia ini menyerang bronkiolus dan juga alveolus ya. Gejalanya apa? Gejalanya yaitu batuk dengan dahak yang berdarah, sesak napas, nyeri dada, serta demam tinggi. Pengobatannya dilakukan dengan mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya ada penyakit emfisema. Nah, ini merupakan kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus yang disebabkan oleh polusi udara dan zat nikotin yang terkandung dalam rokok. Nah, ini bahaya sekali ya, rokok serta asap rokok itu sangat berbahaya bagi organ pernapasan kita. Gejalanya apa? Gejalanya yaitu sesak nafas berat karena pertukaran udara di alveolus tidak maksimal. Seperti yang sudah dijelaskan Budian di materi sebelumnya ya, bahwa di alveolus itu adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika terkena penyakit emfisema ini, maka alveolus kita mengalami gangguan sehingga tidak bisa mengikat oksigen secara maksimal. Pengobatan dari penyakit emfisema ini dilakukan dengan mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter, menghindari asap rokok, serta menjaga pola hidup sehat. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Merupakan pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali yang disebabkan oleh zat berbahaya di dalam rokok. Kembali lagi disebabkan oleh rokok dan asap rokok ya. Ini sangat berbahaya sekali, jadi kita harus sebisa mungkin menghindarinya. Gejalanya apa? Kanker paru-paru ini gejalanya adalah batuk secara terus-menerus. Lama-kelamaan akan terjadi batuk darah, berat badan menurun, serta nyeri di bagian dada. Pengobatannya dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Selanjutnya ada penyakit tuberkulosis atau TB. Merupakan penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian jaringan di sekitarnya, kematian jaringan di dinding alveolus ini ya. Gejalanya yaitu sesak napas yang terengah-engah, demam, berkeringat di malam hari, serta berat badan yang menurun drastis ya. Pengobatannya dilakukan dengan mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Nah, itu tadi beberapa penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia ya. Selanjutnya, tugas kalian untuk hari ini di sini Budian menyediakan gambar ya. Perhatikan gambar di samping. Apa nama bagian yang ditunjuk oleh anak panah? Apa fungsi organ tersebut di dalam sistem pernapasan manusia? Kemudian penyakit apa yang bisa menyerang organ tersebut? Organ yang ditandai oleh anak panah itu tadi ya. Kemudian kalian tuliskan penyebab dan ciri-ciri dari penyakit tersebut. Selanjutnya yang kedua ada gambar di situ ya. Kemudian apakah keadaan pada gambar tersebut dapat mengganggu pernapasan manusia? Nah, ini jelaskan jawaban kalian ya. Kemudian maaf, ini nomor 3 ya. Nomor 3, apa saja faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia? Nah, kalian sebutkan sesuai dengan yang sudah materi yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya tadi ya. Jika sudah tulis kembali pertanyaan dan jawaban di buku tulis kalian. Kemudian jika sudah selesai, kalian bisa mengirimkan ke nomor WA Budian seperti biasanya ya. Cukup sekian materi untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.